sedikit di sana ya. Nah, di sana apa namanya? Di dalam Origin ada 137 smart contract lagi dan itu bermacam-macam item ya kan, baik itu ball ya kan, jual beli daripada obligasi ya kan. Nah, itu salah satu liquidity-nya. Lalu LGNS baik itu membeli dan menjual ya. Itu sekilas tentang Origin. Ini prase-prasenya ya dari tahap awal. Ini tentang program-program mereka milikin. Jadi yang ini tidak saya, ini proses, yang ini proses operasional bondnya ya. Perjalanan ya, perjalanan dari kita membeli ya kan sampai kita membeli bond ya kan, staking bond, apa yang kita hasilkan ya. Nah, kalau ini adalah staking ya, staking Origin yang long term ya. Long term ini kita menyimpan daripada koinnya dalam jangka waktu tertentu ya kan, itu dikunci koinnya, dikunci nih ya kan, tidak bisa kita tarik koinnya ya kan, tidak bisa kita tarik ya kan. Bisa kita tarik sesuai dengan kontraknya. Ini yang pakai kontrak, dan kebetulan yang pakai kontrak ini dibatasin, dia hanya dibatasin 5 juta koin. Nah, kalau di akun kita lihat itu ada long term, itu kenapa dia ini apa namanya maintain, karena itu udah penuh kapasitasnya. Nanti akan dibuka lagi itu kalau sudah ada yang menarik modalnya ya. Oke. Yang ini relationship between, ini tidak terlalu, ini masih bondnya, lalu LGNS harga dengan bond perbandingan. Nah, yang penting yang ini ya, yang staking Origin ya kan, perjalanan ya, alur dari staking Origin dari kita proses membeli sampai dengan proses kita menjual ya kan, alurnya seperti ini. Nah, kita pada saat mau staking itu kita harus memiliki koin LGNS ya. LGNS, setelah memiliki koin LGNS kita lakukan staking. Nah, pada saat kita lakukan staking kita akan mendapatkan hasil. Hasilnya 0,2 sampai dengan 0,4% ya. Nah, rata-rata 0,3 ya per 8 jam. Per 8 jam itu ya. Lalu hasilnya itu akan dimasukkan ke modal kita. Jadi auto kompon. Dan kalau kita mau tarik ya kan, kita tinggal swap saja, kita jual. Nah, proses jual itu ya, proses jual itu akan dikenakan biaya 5%. Nah, 5% itu ada pembagiannya. 2% vote ya kan, FOMO vote, 0,9% untuk reward, 2,1% untuk pembakaran koin tersebut ya kan, pembakaran supaya koinnya tidak terlalu banyak yang beredar ya. Dan kalau kita tidak melakukan penarikan ya kan dalam 1 bulan, kurang lebih kita mendapatkan hasil ya kan 43% ya kan. Oke ya, 43%. Jadi kalau menitnya itu kurang lebih 79 menit. Oke, ya. 79 menit. Ya, 79 menit. Oke. Nah, kalau ini rally hour ya, ini yang reward hadiah-hadiah, ini FOMO pot, ini tidak perlu ya, ini trading ya, trading turbo ya kan. Di dalam akun kita ada namanya turbin ya kan, turbin yang di akun kita. Dari mana aja turbin dapatnya? Dari spider web ya kan, lalu penjualan daripada obligasi, lalu DAO reward, dari reward. Jadi semuanya itu akan masuk ke turbin ya, turbin. Oke. Next ya kan, ini sistem spider webnya. Nanti akan saya jelaskan ya kan. Sistem spider web ini syaratnya adalah qualified minimal $100. Jadi bagi yang kepengen menikmatin daripada spider web ataupun reward yang lainnya ya kan, itu harus memenuhi syarat minimal
ya kan, $100 atau qualified sesuai dengan harga pada saat itu ya. Jadi bukan koinnya itu dihargain berapa $100-nya. Kalau harga koinnya lagi turun ya berarti kita harus nambah. Oke. Nah, ini adalah bonus bagi yang teman-teman yang telah melakukan penjualan daripada bondnya ya. Bonusnya. Ini adalah reward, Dow reward. Kalau istilah di dalam sebuah bisnis adalah reward peringkat, reward prestasi ya. Reward prestasi ini ada yang namanya missionary, samurai, knight, messenger, venerable, master. Informasi yang kami dapat ada 2 lagi ya. Tapi yang 2 itu namanya saya tidak dapat tahuin namanya. Pokoknya ada sampai level 8 ya. Nah, saya akan jelaskan yang atas saja ya. Untuk mencapai daripada missionary ya kan, kita itu minimal ya kan, minimal deposit pribadi kita itu 5.000 ya, $5.000 ya kan, jumlah koinnya dihitung sendiri nanti. Nah, itu 3 jaringan minimal direct kita secara pribadi adalah 10 direct. 10 direct dengan 3 orang direct kita secara langsung, individu mereka itu omset tim dia 50.000. Kita akan mendapatkan daripada 1-5% LGNS dari ya kan produksi dari tim, hasil dari tim ya. Oke, jadi itu adalah rewardnya. Lalu ini trading turbo sama dengan ini yang turbin tadi, cuma ini untuk mengeluarkan daripada turbin ya kan, ini adalah 1:1 lah ya, 1:1. Jadi kita harus menggunakan day ya, menggunakan day 1/1, lalu itu terkunci selama 24 jam baru bisa kita jual ya. Oke, lalu ini yang terakhir ya, yang inti-inti saja. Origin ini ya, origin ini tidak ada mengunci daripada baik itu profit kita, baik itu modal kita, tidak ada terkunci, ya kan? Lalu stakingnya, kapan saja kita bisa melakukan staking, ya? Oke, kapan saja kita bisa melakukan staking, ya? Kapan saja kita bisa melakukan staking. Lalu no distribusi on your finds ya kan, didistribusikan tiap hari dia, lalu tidak ada paket ya, maaf ya sebentar ya, ini ada telepon masuk saya jadi agak sedikit terganggu buat saya. Oke sebentar, oke sudah berhenti dia. Oke, nah ya kan tidak ada paket, jadi paket-paketnya itu biasa kalau kita ngikutin sebuah bisnis, baik itu bisnis investasi ya kan, itu ada paket $100, $500, $1.000 dan seterusnya. Nah ini tidak ada paket-paket, tak ada paket. Lalu unlimited income ya kan, tidak ada pembatasan income. Jadi penghasilan kita itu berapa yang hasil kita kerjakan itu, itulah kita menikmatin ya kan. Jadi tidak ada retur-retur, ada penyimpanan atau penahanan, lalu tidak ada minimal ya, minimal limit WD. WD pun kita tidak ada minimal, mau 0,001 ya kan, WD tanpa minimal ya. Jadi tiap hari akan masuk, tidak ada kita syarat untuk harus ada KTP ya kan, identitas diri tidak ada, full projectnya full decentralized project ya kan. Ini adalah project desentralisasi ya kan, tanpa ada pihak ketiga, tanpa ada ikut campur tangan daripada developer. Developer adalah seorang staking juga, tetapi mereka menangnya sebagai seorang staking awal ya. Developer itu adalah staking awal ya, staking awal, lalu dilanjutkan oleh teman-teman termasuk kita. Nah, lalu ini adalah plafon internasional ya. Lalu tidak ada capping-capping, tidak ada capping-capping, unlimited income lah untuk kita pribadi. Oke, nah
Lalu ya kita masuk ke akun ya. Saya masuk akun lagi nih. Masuk ke akun mungkin oke, masuk ke akun. Nah, masuk ke akun. Nah, ini akun lagi nih kita masuk nih. Ya. Tadi sudah saya jelaskan ya kan. Nah, bagaimana kita mendaftar di sebuah origin ya? Kita daftar di sebuah origin. Yang pastinya kita harus memiliki alamat wallet, dompet wallet ya. Usahakan dompet wallet yang kita gunakan adalah dompet wallet yang independen. Ya, independen itu seperti Trust Wallet, MetaMask, lalu kita punya token pocket dan lain-lain yang ada. Ya, jadi yang independen. Nah, kenapa yang harus independen? Kenapa tidak yang ada di exchanger? Banyak faktor itu terlepas dari percaya atau tidak percaya. Tapi kalau ada yang percaya, silakan, tidak apa-apa. Misalnya menggunakan wallet di OKX, ya kan? Misalnya wallet yang di Web3 ya, Web3-nya yang independennya di Bitget itu bisa, ya bisa. Jadi kita membukanya di smart contract di sana. Cuma yang memiliki kendalinya kita tidak tahu proses IT-nya bagaimana. Jangan sampai semuanya prase dipegang oleh pihak mereka. Ya, akhirnya tidak ada yang aset kita terkendalikan oleh pihak ketiga. Jadi setelah kita memiliki dompet wallet, saya mencontohin adalah dompet wallet token pocket. Nah, di token pocket ini ya kita harus memiliki Polygon dulu untuk melakukan pendaftaran Polygon. Polygon ini adalah gas karena kita berjalan di jaringan Polygon. Kalau kita berjalan di jaringan Ethereum, kita harus memiliki Ethereum. Kita berjalan di jaringan Binance, kita harus memiliki BEP20. Jadi kita ke Ethereum, ke Polygon. Nah, Polygon kita harus memiliki gas. Gasnya adalah untuk mendaftar di Web3. Itu baru daftar. Ya, baru pendaftaran. Nah, setelah kita melakukan pendaftaran, ya kan, setelah selesai kita melakukan pembelian koin LGNS. Pembelian koin LGNS bisa kita lakukan pembelian melalui DAI ataupun Polygon, ya. Nah, yang harus kita perhatikan buat teman-teman, ya kan, kalau teman-teman menggunakan Indodax, menggunakan pintu, ya kan, itu untuk masukkan ke token pocket, ya kan, token pocket jaringan Polygon, lihat jaringannya, ya. Kalau kita melihat DAI-nya masih jaringannya Ethereum, ya kan, kita jangan menggunakan DAI. Kalau kita di pintu jaringannya Ethereum juga jangan gunakan DAI. Kita gunakan Polygon saja. Kalau Polygon pasti dia akan jaringan Polygon. Pada saat di sini baru kita melakukan pembelian. Ya. Nah, sebelum saya masuk ke webnya, kita harus lebih kenal lagi lebih dalam daripada koinnya dulu. Ya, koinnya dulu. Jadi kita harus tahu dong koinnya itu bagaimana sih koin LGNS ini. Jadi kita harus tahu koinnya. Sama dengan kalau kita mau berinvest ya kan di sebuah kripto ya kan yang kebetulan kriptonya ada stakingnya seperti Ethereum. Ya kan kita harus tahu dulu Ethereumnya. Ethereum itu apa? Lalu bagaimana ya kan volumenya, perdagangannya. Nah, begitu juga dengan di sini. Kita harus menggunakan alat bantu namanya Dexscreen ya. Dexscreen. Jadi kalau teman-teman belum memiliki Dexscreen, silakan download di Play Store. Karena Dexscreen ini adalah alat bantu ya kan dia melakukan pencatatan. Ya kan melakukan pencatatan yang cukup lengkap. Nah, di sini tinggal lagi kita mencari daripada jaringan Polygonnya. Ini pastikan jaringan Polygon. Atau kita langsung mencari di sini. Tinggal kita klik saja LGNS. LGNS. Ya kan? Nah, akan nongol banyak LGNS. Ya kan? Nah, akan banyak LGNS. Jadi harus diperhatikan. LGNS kita adalah LGNS yang ini, yang di atas. Ya. Nah, LGNS ini, ya kan? LGNS ini adalah token yang berjalan di jaringan Polygon nomor 1. Polygon itu dia adalah koin yang nomor 1 berjalan di Polygon. Nah, di sini bisa kita baca
ya kan? Transaksi daripada LGNS ini menggunakan quick swap, ya, quick swap. Lalu harga saat ini di harga di 14,59 atau kalau kita hitung berdasarkan day segini ya. Tidak banyak selisihnya antara USDT dengan DAI. Liquidity-nya adalah 85,4 juta dolar. 85,4 juta dolar itu lebih dari 1 triliun. Jadi kalau kita unstack, ya kan, itu bisa dilakukan semuanya, ya kan? Kita transaksi hitungan detik. Lalu pertukaran per hari penjualan buy dan sell itu terjadi di 9,5 juta. Berarti kurang lebih 140 miliar, ya kan, per 24 jam. Ya kan, tidak banyak koin, tidak banyak kripto yang bisa melakukan transaksi yang banyak, ya. Nah, itu cukup lengkap di sini ya. Cukup lengkap, bisa kita lihat ya. Nah, di sini kita bisa juga membaca daripada catatan mereka, ya, catatan yang transaksi. Nah, di sini kita bisa baca juga holder saat ini di 574. Nah, transaksi yang di sini hitungan detik ini terjadi itu cepat sekali, hitungan detik, ya. Transaksi orang buy dan sell, ya kan, hitungan detik, ini second detik ya. Itu terjadi cepat kali. Orang menjual, orang membeli, orang menjual, orang membeli. Hitungan detik ya. Bergerak terus karena miliaran ya. Wajar ya. Jadi miliaran. Jadi ada yang beli koinnya, ada yang jual ya kan. Nah, kalau saya melihat yang ini kan yang kecil-kecil banyak. Saya lebih suka melihat yang lebih besar. Klik di sini. Ya, klik di sini. Kita lihat yang 100 dolar. Ya kan? Yang 100 dolar, ya kan? Pergerakan yang 100 dolar itu bisa kita baca di sini. Atau kita kepengen baca pemain paus. Pemain paus mungkin menurut kita di atas 10.000 dolar, ya. 10.000 dolar kita bisa baca. Kapan transaksi 10.000 dolar? Nah, kita bisa lihat di sini. Terjadinya transaksi 20 pembelian ya, 20.000 dolar. Itu 2 jam yang lalu. Ini 4 jam yang lalu ada yang jual 15.000 dolar, ya kan? Ini 6 jam yang lalu 20.000 dolar. Begitu juga ini. Yang ini yang 1 hari ya. One day ya, yang kemarin ya. Nah, itu yang melakukan pemain-pemain yang mungkin dia punya banyak dana ya. Itu biasanya orang-orang yang di luar Indonesia, ya kan. Ini mereka membeli koinnya tidak tanggung-tanggung di atas 10.000 dolar. Begitu juga ada yang jual. Mungkin yang jual ada yang unstack. Mungkin ada yang ini ya kan membeli kembali ya. Jadi buy sell itu terjadi ya. Buy sell. Jadi kita bisa baca nih. Bisa baca banyak nggak hari ini ya kan yang membeli ya kan, yang pausnya. Yang paus membeli itu kan ngangkatnya kan luar biasa harganya. Ngangkat harganya luar biasa ya. Jadi ngangkat harganya luar biasa. Nah, ini bisa di ini. Lalu kalau kita biasa membaca sebuah teknikal, membaca sebuah teknikal, ya kan, seorang trader biasanya banyak teman-teman yang jago trader ya, teknikal ya. Nah, teknikal secara teknikal ya kan, ini saya cuma sambil belajar ya. Secara teknikal kenapa ini karena telah menyentuh garis ini ya kan. Ya kan, makanya ini akan mengalami penurunan di sini ya. Jadi koin akan mengalami penurunan ya kan. Nah, itu sudah kelihatan ya kan. Kemarin koin ini mencapai penurunan yang cukup signifikan ya kan, sampai di 8 dolar ya. 8 dolar itu di bulan berapa ya 8 dolar itu? Di tanggal 9 Desember ya. 9 Desember. Nah, itu bisa dilihat nih 9 Desember ya. Di 9 Desember ya, di 9 Desember itu melakukan harga mengalami penurunan. Nah, kenaikannya cukup cepat ya, langsung kenaikan cukup cepat sampai ke di 15
15 kurang lebih 15 atau 16 dolar, langsung naik terus sampai di 23 dolar ya. 23 dolar terjun payung dia greges ya sampai turun di 13 dolar. Koreksi ngalamin kenaikan di 25 dolar, akhirnya mengalami penurunan kembali ya kan. Ya, itulah kripto. Jadi kripto itu semuanya akan terjadi berdasarkan supply and demand ya. Fluktuatif, sifatnya turun naik ya kan. Nah, bisnis di staking itu semuanya itu terjadi pasti seperti itu ya. Jadi dari sana kita sudah bisa baca tentang koinnya. Jadi kita udah mengenal koinnya sedikit banyaknya. Dan kalau kita dari token pocket kita juga bisa bacanya. Dari mana untuk mengenal daripada koin itu? Kita klik daripada LGNS, kita klik detailnya, ya kan? Detailnya kita bisa baca secara detail tentang koinnya, baik itu maksimal supply-nya yang ada 49 juta ini, ya kan? Sampai holdernya, kalau mau lihat holdernya, kita klik holdernya, kita bisa ketahuan koin yang staking itu ada 38 juta dengan 77% dari koin yang beredar. Ya. Jadi 70% koin itu dari 49 juta itu 77%-nya itu di staking. Ya, di staking. Oke ya. Ini lalu kita masuk ke akun. Ya, akun ya kan? Kita masuk ke akunnya. Origin. Ya. Nah, ini karena saya udah jaringannya udah bagus kan? Sudah saya bersihkan tadi. Nah, staking origin di sini saya akan kasih lihat di sini. Nah, staking yang tadi saya jelasin menggunakan PowerPoint itu staking long term stake itu tidak bisa. Kenapa? Karena sudah terpenuhi. Itu sesuai dengan edaran tanggal 5 Maret kemarin. Ini yang saya bilang terkunci tadi ya. Jadi kita tidak bisa ikut serta di sini. Karena orang-orang yang kemarin-kemarin sudah kita ikut staking yang ini. Staking ini. Ya. Nah, kita ikut staking ini. Nah, menariknya dari origin ini, ya kan, menarik origin ini. Origin ini kapan saja kita bisa staking, menambah koin, ya kan? Tidak ada minimal, tidak ada maksimal. Begitu juga withdraw, melakukan penarikan. Penarikan itu kapan saja kita bisa melakukan penarikan. Tidak ada minimal penarikan. Mau tarik semuanya, mau tarik 0,00 sekian, itu semuanya hitungan detik. Ya. Hitungan detik. Karena transaksinya itu hitungan detik udah sangat banyak. Ya. Jadi kita tinggal staking. Yang pastinya kalau yang baru daftar, ini tolong dibuka dulu nih. Layarnya harus kayak gini. Jadi tertulis approve di sini. Termasuk unstake-nya. Ya, buka dulu unstake-nya. Jadi tertulis approve di sini. Terbuka dia. Jadi tinggal masukkan koinnya yang mau kita staking, ya. Nah, pada saat kita staking ya kan, di sini ya kan, di sini history paling bawah, history staking ya. History stakingnya bisa dilihat ya. Saya staking kebetulan staking ya kan, nambah walaupun dikit-dikit ya. Nambah dikit walaupun nggak banyak. Siapa tahu jadi bukit. Unstake pun kita juga bisa lihat baca di sini. Ya. Baca di sini. Kita unstake dikit-dikit ya kan. Banyak ada juga ya kan. Jadi itu kalau kita pengen melakukan unstake ya. Unstake itu boleh kita sedikit-sedikit atau keuntungan kita saja. Mungkin keuntungan kita satu hari 0,1, kita unstake on 0,1 saja ya kan profitnya, atau kita ada kebutuhan duit ya kan, kita mau unstake 10 koin saja boleh, berapa aja boleh ya. Tapi bersihkan dulu ya, jangan sampai dua kali klik kayak kejadian teman saya kemarin, 2 kali klik ya. Nah, pada saat kita staking awal, penambahan staking ya kan, itu akan terjadi penguncian modal 2 kali pecah blok loh ini. Ya kan? Nanti akan nongol atau 16 jam akan nongol klaim
Setelah diklaim akan masuk modalnya ke stake balance. Ya, akan masuk ke stake balance. Oke. Nah, saya lanjut lagi tentang sebelum kita hitungan ya kan. Di sini ada namanya bond. Bond, long term bond ya kan, long term stable ya kan, bond. Nah, ini bond ya kan, mungkin ada yang bertanya juga nih ya kan, bond. Bond ini ya kan, ini bond ini bond yang tidak penguncian ya, tidak penguncian. Kalau dia kita akan mendapatkan ROI 26%, tapi minus, itu jangan diambil. Habis kita punya. Ya. Jadi kalau dia minus-minus ini nggak usah kepakai nih. Ya. Kita lihat lagi long term LP bond. Nah, ini bisa kita lihat ya kan. Apakah dia masih minus ya kan? Nah, kalau yang minus, ini terjadi minus ya kan. Ini berubah terus ya persentasenya. Ya. Persentasenya. Nah, kelebihan di sini kita biasanya dikasih diskon harga saja, ya kan? Diskon harga, stakingnya kita dikunci, lalu kita akan dapat kelebihan daripada ROI, ya kan? Lalu kita juga dapat stakingnya sama dengan staking awal. Itu bond. Ini sinyalnya mungkin lagi nggak bagus, ya. Ini bond. Nah, ini bond. Nah, ROI-nya cuma dikasih 1,38 penambahan. Sedangkan ini kita dapat diskonnya 14,39 dari harga asli. Harga asli 14,58 nih. Kita dapat harganya. Ya, ini yang bond nih. Ya, dan tambahan diskonnya itu 1,38. Ini yang bond. Tapi terkunci. Ya. Ya, begitu. Yang ini reward. Ya, reward. Jadi, yang kita akan jelasin lebih detail adalah di staking yang biasa, kapanpun bisa kita melakukan penarikan, ya kan? Kapanpun bisa melakukan penarikan, dia masuk auto, menambah modal kita, belum butuh modal kita, dia akan masuk. Nah, di sini saya akan menghitungkan kalkulator ya. Di sini saya akan hitungkan. Nah, saya akan menghitungkan ya kan, misalnya kita punya berapa ya? Punya $1.000 ya, hitungan $1.000. Saya akan hitung di sini $1.000. $1.000 ya kan, $1.000 itu kurang lebih 17 juta ya sekarang ya. Apa 16.800.000 ya. Saya kasih contoh biar enak ngitungnya sebenarnya. Ya, $1.000 ya. $1.000 ini koinnya saya bulatin saja 68 koin. 68 koin. Modal kita berapa? $1.000. Ya. $1.000 stake ya, $1.000 kita hitung $1.000 68 koin. Oke, 68 koin. Nah, ini kalkulator nih ya, bukan penguncian ya. Ini hanya kalkulator kalau misalnya kita punya dana 1.000 koin, $1.000 kita beli ya kan, kita beli koinnya, kita dapat 68 koin. Nah, 68 koin ini kalau misalnya kita simpan di dalam satu ini apa namanya 7 hari, kita akan dapat cuan $55. Koin kita bertumbuh jadi 72 koin. Nah, bila kita masih menyimpan, ya kan, menyimpan 1 bulan, koin $68 akan bertumbuh jadi 88 koin. 6 bulan, ya kan, koin 68 koin akan bertumbuh menjadi 338 koin. Begitu juga dengan 1 tahun, koin yang kita memiliki 68 akan bertumbuh jadi 1.764 koin. Ya. Jadi koin kita bertumbuh. Anggap saja itu memang uang dingin. Uang dingin yang biasanya kita standby-kan di rekening, ya kan, sekitar ya 17 juta, jarang kita pakai kecuali kalau memang mendadak sekali. Itu untuk saat-saat urgent, ya. Nah, dana tersebut kita masukin ke sini saja. Nah, kita masukin ke sini ya kan. Kalau dalam 1 bulan belum terpakai, dia bertumbuh jadi koinnya. 6 bulan belum juga kepakai, dia bertumbuh lagi. 1 tahun belum terpakai, dia akan bertumbuh. Koin yang 68 koin jadi 1.764. Kita akan menghasilkan 24, 25,
1741. Saya akan mengambil kalkulator. Ya. 24 ya, saya 24 25741. Ya. 25741 ya kan? 25741 dikalikan dengan harga dolarnya mayoritasnya sekarang di 17.000, itu kita akan memiliki penghasilan 430 juta. Ya kan? Dari modal kita $1.000, anggap $1.000 itu 17 juta. Itu penghasilannya cukup luar biasa, ya kan? Harapan kita terwujud, ya kan? Minimal harganya sama atau naik. Itu harapan kita, impian kita. Tetapi kita tidak tahu di 1 tahun ke depan. Ya kan? 1 tahun ke depan kita tidak tahu, ya kan? Itu adalah rahasia yang di atas. Ya kan? Anggap saja yang koin yang di atas itu, koin yang di sini 1764. 1764. 64. Ya kan? Itu mengalami penurunan, ya kan? Ya kalau kita sih tidak mengharapin itu, tapi kita nggak tahu nih. Mengalami penurunan dari 14, itu kan harga $14 tuh, 14, sekian. Jadi turun, ya kan, menjadi $7. Kalikan 7 nih. Hasilnya akan menjadi $12.348. Kita kalikan dengan harga saat ini ya. Harga mayoritas ya. Harga mayoritas 17.000 $1 ya. Itu berarti kita masih cuan 209 juta. 209 juta dikurangkan 17 juta. Dikurang 17 juta nih. Ya. Berarti kita mendapatkan 192 juta bersih kita dapatnya, ya. Itu kalau terjadi penurunan yang setengah harga, ya. Nah, karena kita tidak tahu di hari esok, kita tidak tahu ya apa yang terjadi 1 tahun ke depan dari koin 7, ya kan, koin kita yang kompon-kompon tersebut, ya kan, kita buka ternyata harganya di luar dari akal sehat kita, mengalami terjadi $1, ya, mengalami jadi $1. Kita kalikan dengan 17.000 harga $1 saat ini, ya kan, kita masih cuan 29 juta, ya kan, atau dekatin 30 juta, dikurangkan dengan modal kita 17 juta, ya kan, 17 juta, kita berarti memiliki keuntungan 12.988.000. Dibandingkan, dibandingkan dengan kita punya uang yang 17 juta itu, kita diamkan di rekening kita, apakah akan terjadi pertumbuhan seperti ini? Tidak. Kalau di bank, biaya ATM, ya kan, entah biaya apa-apa terjadi, itu termasuk pajak, mengakibatkan uang kita 17 juta yang di rekening itu akan mengalami penyusutan. Bisa-bisa tinggal lagi ya 16 juta, 15 juta. Padahal kita simpan tuh, padahal ada bunganya tuh. Tetapi hasilnya tidak maksimal karena kita tidak melakukan apa-apa uang kita. Tetapi kalau kita masukin ke origin, kita bisa melakukan apapun. Mau kita tarik, kebutuhan kapanpun, mau kita diamkan dia kompon, ya kan? Ya kan? Ini lebih bermanfaat, lebih berguna, ya. Lebih berguna dibanding kita taruh uang kita yang sebesar itu di rekening tabungan, ya. Lalu kita juga harus memperhatikan, ya. Kita harus memperhatikan yang namanya ini. Saya akan jelaskan masalah spiderweb, ya. Saya jelaskan sedikit saja tentang spiderweb. Spiderweb ini yang mengakibatkan daripada koin itu akan bertahan, ya, bertahan. Kenapa seperti itu? Karena ada beberapa reward sistem spiderweb, ya kan, yang mewajibkan kita qualified. Kita secara pribadi qualified dan tim kita secara pribadi harus qualified minimal $100. Nah,
Kalau kita tidak mencapai, koin kita itu tidak mencapai qualified $100, bonus-bonus yang ada itu hangus, hilang. Ya. Saya ambil contoh biar saya mendapatkan bonus bisa qualified, lalu saya bisa mendapatkan 5 level. Ya, ini saya syarat untuk mendapatkan 5 level adalah saya harus membeli koin sebanyak 1.200. 1.200 itu kurang lebih ya 60-an ya, atau 70-an. Nah, itu 1.200. Nah, saya sudah mensponsori 5 orang. Makanya saya berhak untuk mendapatkan level 1 saya 16%, level 2 saya 10%, level 3 saya 8%, ya kan, level 4 saya 7%, dan level 5 saya adalah 6%. Ya, saya berhak itu. Jadi besarnya deposit dengan banyaknya direct kita itu menentukan daripada level kita bisa kita nikmatin. Nah, kalau itu terjadi harga mengalami penurunan, ya kan? Ini misalnya 1.200 ini sekitar 60 koin. Harga turun nih. Harga turun dari 14 jadi 13. Ya kan? Koin saya tetap, tapi ya kan, harga turun. Ya kan, harga turun jadi mengakibatkan tidak mencapai $1.000. Akibatnya kalau itu koin saya itu hanya sampai cuma 4 level, saya akan kehilangan di level 5. Apalagi teman-teman saya yang direct langsungnya $100 semuanya. Dan itu tidak dapat saya nikmatin semuanya. Jadi biasanya teman-teman akan, ya kalau mereka, ya kan, kalau mereka ingin menikmati bonusnya, dia akan membeli koinnya, membeli koin di market, ya kan. Akibatnya koin yang ada di market itu akan diserok dan mengalami kenaikan. Apalagi yang sudah melakukan pembelian koin di 10.000 dan setelah direct secara langsung 15 orang, mereka akan langsung membeli karena mereka harus memenuhi qualified syaratnya, ya. Oke, saya rasa cukup itu ya untuk penjelasan saya di hari ini. Apa namanya, penjelasan daripada webnya sudah, saya akan serahkan ke Mr. Happy atau yang ada mau bertanya, ya kan? Itu dipersilakan. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mr. Happy? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan teman-teman, ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya, teman-teman? Silakan. Kita buka 2 pertanyaan ya dulu ya. Ada Pak. Ada yang mau sharing? Silakan dengan Pak siapa, dari mana? Pak Suparman ya? Saya Pak Dede Ahmadi Pak. Oh, Pak Dede ya. Pak Dede Ahmadi ya. Mana dia? Saya Pak. Oh, yang pakai helm Pak. Yang pakai helm. Oke, Pak Dedi sudah join Pak atau belum? Ya Pak, ya pakai helm. Pak Dedi Ahmadi sudah join belum Pak Dedi? Gini Pak, saya kan sudah melalui Mbak Seril ya, melalui Mbak Seril saya. Oke, silakan pertanyaannya apa Pak Seril. Kemungkinan Pak, apakah untuk jaringan Origin ini bisakah dia selamanya bisa dipakai? Contoh, apakah dia tidak pernah tutup atau bagaimana selama masih ada orang yang mau bermain di Origin, masih bisa kan Pak untuk berjalan? Oke, itu Pak pertanyaannya bagus Pak Dedi Ahmadi. Pertanyaan kedua, ya, Pak. Ada lagi? Kita cari yang lain ya, penanya yang kedua silahkan. Siapa lagi yang raise hand ini? Ya. Silakan Mas Suparman. Mana Kak? Ya. Ini nomor 1. Tekan nih Kak ya. Iya Pak. Iya Pak Suparman silakan. Tunggu Kak, saya catat dulu. Ada pulpen Kak? Pulang. Halo Pak. Kalau dipakai aja. Terima kasih waktunya.
Saya. Halo? Oh, Mas Henry Iya, Pak script. Suparman. Pak Suparman sudah Halo? join Mama atau nggak belum? Untuk pelaksana aja lah ya. mohon Pak. yang pakai helm Sudah. off. Ini mic-nya di off. Pak Suparman, iya Bang Suparman di Bandung ya. Udah join, udah. Sponsornya siapa? Pak Supri. Oke, Pak pertanyaannya apa? Supriyanto. Ini kalau di Origin ini kita nggak usah menambah akun, tapi kita bisa menambah aset ya. Kan Oke, iya. kalau kita sudah join, misalkan ada akun 1, akun 2, akun 3, kita di sini tidak usah nambah beberapa akun, tapi bisa menambah aset gitu ya. Bisa Pak, bisa. Nanti dijelaskan. Terima Ya, kasih ya. Pak, pertanyaannya ya. Ya, Jadi kita di penjelasannya. satu Ya. token pocket ini sebenarnya bisa banyak akun ya, cuman lebih baik kalau kita pemain investor aja, lebih baik satu akun aja. Nanti dijelaskan lebih rinci dengan Pak Anto ya. Berikutnya Pak Cecep, silakan Pak Cecep. Ya, ya. Selamat malam semuanya. Malam Pak Cecep. Pak Cecep sudah staking? Alhamdulillah sudah. Siapa sponsornya? Pak Yoyon. Pak Yoyon, di atasnya lagi siapa? Mas Eka. Ya, Mas Eka di atasnya lagi. di atasnya lagi siapa lagi? Mas Eka, ya. Iya, oke lanjut. Pertanyaannya apa Pak Cecep? Pertanyaannya, saya mungkin hanya sifatnya menanyakan ini apa. Yang pertama judul. Judulnya kita ini origin staking ya, atau staking origin gitu ya. Nah itu tolong definisinya apa, pengertiannya dulu yang harus kita pahami gitu kan. Itu. Soalnya kenyataannya yang di staking kan judulnya origin staking, yang di staking kan adalah LGNS di swap ke DAI atau DAI jadi LGNS gitu loh ya. Ini saya kurang paham nih. Satu itu dari pengertian aja dulu. Yang kedua dari pengertian liquidity juga nih saya kurang paham. Liquidity. Nah, liquidity itu menunjukkan apa sih yang gitu? Karena saya katakanlah punya planning untuk jangka panjang 3 tahun ke depan. Pertanyaan saya, apakah 3 tahun ke depan ini masih liquidity? Kan begitu. Ini mohon dijelaskan. Nah, itu. Baik, terima kasih Pak Cecep. Ada Terima lagi? kasih. Cukup ya, 2 aja ya. Ya, terakhir dua Bu aja. Unik. Silakan Bu Unik dari Taiwan. Silakan Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Pak Happy. Ini saya sudah staking belajar, tapi belum invest yang benerannya belum lah ya. Ini belajar. Hanya agak sedikit lika-likunya lebih agak ribet ya Pak ya. Mungkin nanti ada sedikit penjelasan mengenai kita kan biasanya ada kalau yang ini lain tuh ada stake-nya kemudian ada klaimnya jadi terpisah. Kalau ini nyatu ya Pak. Misalnya saya mau mengambil yang rewardnya aja. Apakah memungkinkan tapi tidak mengganggu stake-nya? Ya itu aja. Oke, baik. Terima kasih Pak Bu Unik dari Taiwan, Bu ya. Ini saya sebenarnya bisa jawab, cuman saya serahkan dulu ke Pak Anto. Nanti setelah dijawab ini, kita akan ada hiburan ya buat yang tadi meng-on-kan video. Mohon bantuannya Pak Anto, silakan Pak Anto. Saya yang saya kurang jelas yang ini tadi, yang pertama Pak. Minta bantuan. Oke, yang pertama ini dia pertanyaannya adalah apakah memungkinkan sistem staking origin ini suatu saat akan tutup ya.
Nah, kalau mungkin Pak Anto akan punya pertanyaan apa jawaban lain ya. Nah, kalau saya pribadi, kenapa saya suka di Origin ini? Pertama karena dia memakai jaringan Polygon, bukan jaringan, mohon maaf, seperti yang di sebelah kan banyak tuh dia ada blockchain sendiri ya kan, tapi koin-koin lain nggak ada ya. Tapi jaringan Polygon ini kan semua banyak kripto-kripto lain, ada puluhan, ratusan banyak muncul di trading dalam Web3 gitu kan. Nah, kemudian jadi dia blockchainnya udah ramai karena kalau sekedar bikin blockchain aja mah mudah gitu ya. Artinya benar-benar jaringan Polygon ini terpakai di trading dunia di Web3 ya. Ya, di DEX. DEX itu adalah digital decentralized exchange ya. Jadi pasarnya yang decentralized, tidak seperti Indodex Binance yang terpusat teman-teman ya. Kalau teman-teman naruh duit di Binance, di Indodex kalau lagi maintain, kita nggak bisa ambil duit ya. Tapi kalau teman-teman masuk di Polygon, kemudian Polygonnya lagi maintain, kita bisa buka di Web3 lain seperti di Trust Wallet, di Web3-nya di Binance bisa buka gitu ya. Nah, yang kedua alasannya apa? LGNS ini jaringannya apa? Nomor satu, urutan nomor satu ya. Teman-teman bisa lihat nanti dibantu dengan Pak Anto, benar-benar ini bukan ngecap, benar-benar nomor satu di jaringan Polygon ya. Alasan yang ketiga, penggunanya udah 500.000 lebih teman-teman. Ya 530.000 lebih. Ini bukan omongan aja, tapi berdasarkan data dan fakta. Mohon nanti Pak Anto bantu kasih lihat sebentar ya bahwa ini real, bahwa penggunanya udah banyak gitu. Jadi bagaimana mau menghancurkannya kan? Alasan yang keempat karena liquidity. Ya, pertanyaan yang tadi itu adalah jumlah total dana yang ada di dalam sistem ini sangat besar sekali teman-teman. Jadi pertanyaannya adalah apakah memungkinkan sistem ini tutup? Bisa dibilang resikonya apa gitu Pak Anto? Pertanyaan pertama ya. Nah, pertanyaan yang kedua adalah mana lebih baik kita di sini menambah akun atau kita memperbesar aset di dalam satu akun gitu Pak Anto? Mungkin dua pertanyaan itu dulu Pak Anto, nanti pertanyaan tiga saya bantu jawab pertanyaan, saya bantu ini kan. Silakan Pak Anto. Oke, saya berbagi layar lagi karena terbiasa saya berbicara dengan data. Ya, berbicara dengan data ya. Saya kasih tahu dulu bahwa sebuah koin ya kan, saya informasikan dulu sebuah koin itu biasanya diciptakan ada web resmi mereka. Jadi ini adalah CoinKiko ya. CoinKiko itu sama dengan CMC ya. Ya, sama dengan CMC yang mana kita membaca data dari sebuah koin itu. Nah, di sini ada namanya website. Jadi setiap koin, mau itu koin Shiba, mau koin itu koin apa, Ethereum, BNB ya kan, itu ada namanya website resmi mereka. Ya, website resmi mereka kita baca di CoinKiko ini, Origin Works, itu website resmi mereka. Kita klik saja, ya kan, kita klik. Nah, di situ bisa kita lihat, ya, kita lihat apa yang isinya. Nah, di sini isinya penjelasan tentang Origin, ya. Nah, tentang koin yang di dalamnya yang koin resmi mereka adalah LGNS. Nah, pada saat kita masuk ke aplikasi, iya kan, masuk ke aplikasi, langsung dia masuk ke Web3. Dia harus ke koneksi ke Web3 daripada token pocket. Jadi itu adalah yang resminya. Jadi kita bisa membacanya dari CoinKiko. Ini web resminya, ya, web resmi daripada LGNS. Nah, kalau token pocket mana? Di token pocket kita udah bisa melihat bahwa koin ini adalah koin yang sudah jadi ya, koin yang sudah jadi dan tidak mungkin itu akan ditutup. Kenapa saya mengatakan tidak mungkin itu akan tutup? Karena ini berjalan berdasarkan blockchain, ya kan, berdasarkan blockchain dan itu terjadi hanya supply and demand. Dev ngapain tutup? Dia seorang staking yang menghasilkan daripada koin juga. Dan kalau bisa mereka akan mengembangkan ini bisnis, ya kan? Jadi ngapain ditutup kalau ini profit, ya kan? Jadi kita tidak usah berpikir negatif, tutup atau tidak tutup. Nah, saya akan memberi sebuah contoh lagi. Satu bisnis yang hampir sama, boleh katakan bisnis ini yang awalnya
ya kan, awalnya 100% persis sekali dengan Origin atau LGNS. Saya akan buka di deck screen ya, deck screen ya. Di deck screen ya kan, ada sebuah bisnis ya kan, hampir sama dengan Origin. Ini saya akan buka, namanya adalah Olympus ya, Olympus. Olympus ini adalah staking juga sama dengan Origin, ya kan? Dia menggunakan jaringan Ethereum, ya kan? Jaringan Ethereum. Staking mereka itu sudah berjalan di 3 tahun yang lalu. 3 tahun 1 bulan yang lalu, ya. 3 years, ya kan? Dan sampai hari ini masih berjalan. Masih berjalan. Kenapa tidak menarik lagi Olympus buat teman-teman yang menjalankan Olympus? Karena biaya di Olympus ini cukup besar. Karena dia menggunakan jaringan Ethereum. Jaringan Ethereum. Jadi kalau menggunakan jaringan Ethereum, pada saat kita daftar, kita harus memiliki Ethereum. Ethereum kita tahu harga Ethereum cukup besar. Pada saat kita WD, melakukan penarikan, kita butuh Ethereum lagi. Dan Ethereum itu sangat besar. Biaya-biayanya, ya kan, itu cukup besar. Jadi penghasilan daripada staking dengan biayanya itu sudah tidak masuk. Beda dengan di LGNS. Di LGNS biayanya itu masuk. Nah, liquidity yang ditanyakan oleh Bapak tadi, liquidity ini adalah, ya kan, kumpulan transaksi, Pak. Kumpulan transaksi, ya kan, baik itu dari penjualan bond, ya kan, staking, ya kan, itu terkumpul di sini nih, ya kan, ya terkumpul di sini. Ya kalau ininya kecil, ya kan, ininya kecil, ya kan, saya juga agak ragu-ragu juga. Kalau misalnya di bawah mungkin 5 juta dolar, ya kan. Nah, ini bertumbuh terus. Ini bertumbuh terus, ya kan. Saya gabung pada saat itu masih di 50 juta dolar, ya kan. Dan saat ini sudah 85 juta dolar, ya kan, bertumbuh. Nah, jadi dengan bertumbuhnya di situ kita udah tahu, ya kan. Di situ ada apa namanya, dana yang terkumpul untuk orang trading, untuk orang swap, ya kan, terkumpul. Nah, kalau ininya kecil, kita kan wanti-wanti. Jadi kalau ada yang ikut bisnis nih, ada yang ikut bisnis, yang bisnis tetangga, ya kan, ininya kecil nih, ini kecil. Bagaimana kita melakukan penjualan koin kita kalau dia tidak ada liquidity? Misalnya 1.000 dolar di situ, kita staking di 2.000 dolar, kita mau swap, ya liquidity-nya nggak ada. Ya ngapain ikut bisnis itu? Makanya setiap bisnis kita harus tahu dulu mana smart kontraknya. Kita minta smart kontraknya, kita cek di sini. Iya kan? Kita lihat liquidity-nya berapa, selain harga liquidity-nya. Lalu volume perdagangan, rame nggak orang dagang di sana? Transaksi di sana. Hal yang dua itu yang menentukan kita mengambil sebuah sikap, mengambil kita keputusan untuk melakukan staking. Ya. Jadi kita punya dana aman. Iya kan? Kapanpun bisa kita WD. Kenapa? Liquidity-nya triliunan. Ya kan? Tapi kalau liquidity-nya cuma miliaran, sabar-sabar dulu. Nanti tunggu dia agak banyak sedikit. Apalagi kalau volume perdagangannya, ya kan, tidak sampai 1 miliar rupiah, ya kan. Nanti dulu, kita lihat dulu. Takutnya, iya kan, perdagangan itu hanya dibuat-buat, iya kan. Takutnya liquidity yang timbul nongol itu akan dihabiskan oleh dev saja, ya kan. Ditarik dia karena dia tidak menggunakan daripada blockchain. Seorang developer, seorang kreator yang menciptakan sebuah token, menciptakan sebuah koin, mereka memiliki tujuan, ya kan. Selain mengembangkan sebuah konsep, ya kan, membuat konsep, lalu juga memberikan orang, ya kan, mendapatkan passive income juga untuk mendapatkan dia passive income.
tujuannya bagus, ya, dengan konsep mereka. Jadi liquidity ini penting. Dan kalau misalnya, ya kan, misalnya dev itu, ya kan, dev itu orangnya bisa diatur oleh dev, ya kan, hanya ya ke koin tercipta itu kita beli koin yang transfer dev, kita beli koinnya sama leader, kita beli koinnya sama dev. Harga belum terbentuk di market, ya kan? Harga buat-buatan dev, ya bisnis bagaimana itu? Tiba-tiba pada saat kita jual, ya kan? Itu semau-mau dev, bukan berdasarkan daripada supply and demand, ya kan? Bukan berdasarkan daripada harga yang ada di market. Nah, ada bisnis yang lainnya mungkin selain kripto. Kita juga pernah mendengar orang yang kaya dari saham, ya kan, membeli sebuah saham. Apakah setiap kita membeli saham itu akan naik terus? Busit lah kalau harga itu naik. Kalau tak tahu itu harganya naik terus, saya beli dong, ya kan. Jadi tidak akan mungkin harga sebuah saham itu akan naik terus, tapi harga akan mengalami penurunan, ya kan. Ambil contoh dulu, saya pernah membeli sebuah saham yang saya yakinkan 100% itu akan mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Itu adalah saham Gojek. GoTo. Saya beli di pre-sale pada saat awal-awal. Pada saat masuk ke market, ya kan, di bursa efek, harga GoTo kayak kerupuk, ya kan. Itu sangat saya kecewakan, ya kan. Nah, begitu juga dengan kripto. Kripto itu kita wanti-wanti, kita lihat, ya kan. Bagaimana kita beli kripto yang bagus, ya kan, yang menghasilkan, baik itu menghasilkan passive income, ya kan, melihat sebuah komoditas yang cukup besar, ya kan, komoditas yang cukup besar, ya kan, komoditas holder, pengguna 574.000 orang. Dan itu bukan punya lokal, ya kan, ya, bukan punya lokal. Nah, ada pertanyaan tadi katanya tentang masalah regulasi. Ya. Masalah regulasi itu apabila, ya kan, apabila kita mendaftarkan diri ke pemerintah, itu baru akan ada regulasi, ya kan. Akhirnya bayar pajak, ya kan, dan itu ada aturan-aturan dari pemerintah tersebut. Nah, kripto kalau memang kripto itu internasional, ya kan, tidak mungkin masuk ke Indonesia supaya kata teman ada PT-nya enggak, ya kan, ada izinnya enggak, ada HO-nya enggak bisa seperti itu karena ini internasional. Nggak mungkin duitnya daripada orang luar masuk ke Indonesia, bayar pajak, itu nggak mungkin lah, bullshit lah. Sama dengan Binance, kita daftar Binance, Binance itu tidak masuk ke Indonesia. Tetapi melalui toko kripto, Binance memiliki saham full di toko kripto, ya kan? Jadi duitnya orang trading di toko kripto itu baru dibayarkan pajak, bukan dari Binance yang dibayarkan pajak. Jadi, ya kan, yang menanyakan tentang regulasi itu tidak bisa melakukan apa-apa kalau dia berada di Web3, ya kan. Di Web3 itu tidak bisa dilakukan apa-apa. Lalu dia berjalan Web3 dan ini bisnis bukan milik lokal, ya. Ini bukan milik lokal, ini milik internasional, ya kan. Ya mungkin dilarang mengadakan acara, itu bisa terjadi, ya kan. Karena pemerintah berhak untuk melarang untuk mengadakan acara, kegiatan besar. Kenapa? Karena regulasi ada aturan. Tiap negara atau aturan, ya kan, bukan hanya Indonesia. Amerika lebih keras lagi memiliki aturannya, lebih keras dibandingkan dengan Indonesia, ya kan. Yang agak santai itu Hong Kong. Oke, saya rasa cukup itu penjelasan saya, cukup lumayan. Terima kasih, Mr. Happy. Mungkin ada yang lain, dipersilakan. Penjelasannya ya teman-teman ya. Iya, kita himbauan dulu ya teman-teman.
Ini tadi saya sempat keluar dari Zoom. Mana ya? Saya udah bagikan tadi. Oke Bang, Bagikan satu layar. tanya Bang ini moderator. Boleh, ada yang mau nanya lagi silakan. Pertanyaan ini, bedanya apa Bang Web 2 dengan Web 3? Kemarin itu Jadi kemarin ngerjain Web 2 itu maintain itu. Aduh, udah kayaknya susah itu Web 2. Kalau Web 3 ini lebih ini ya gitu ya. Gimana? boleh Pak Anto Mohon. dijelaskan sebentar apa itu Web 2 dan Web 3? Web 2 biasanya bisa berjalan di Chrome aja, Bang. Oh gitu, siap. Iya, Iya. kalau Oke. Web 3 itu dia akan berjalan di dompet-dompet wallet, termasuk Siap. yang ada di exchanger. Misalnya kita masuk ke Web 3-nya daripada Binance, OKX dan lain-lain. Nah, itu dia ada Web 3-nya. Begitu, Bang. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih. Tolong ini host dibantu unmute ya kalau ada yang bersuara. Oke. Nah, teman-teman ini ada undian. Jadi yang saya perhatiin tadi dari awal sampai setengah perjalanan yang dia mengaktifkan video dan juga aktif lihat di Zoom ya. Artinya kalau aktif video aja tapi orangnya tak ada, tidak kita masukkan di sini ya. Ini ada 11 orang teman-teman. Ya, ini kita undi, satu orang pemenang hadiahnya 100.000 rupiah teman-teman ya. Kita undi, kita lihat siapakah pemenangnya. Iya, Bu Erna ya. Silakan Bu Erna, Japri saya nomor rekeningnya ya. Baik teman-teman, undian sudah selesai. Kita ini lagi ada iklan sebentar ya, karena saya memakai internet, jadi ada iklan dulu kita lihat. Oke, stop. Nah, teman-teman ini saya mau kasih lihat pertanyaan dari Bu Unik tadi. Ini belum terjawab. Apakah kita bisa mengambil daripada hasil ternaknya aja? Bisa ya. Nah, teman-teman, yang saya suka di sini teman-teman bisa lihat di token pocketnya. Di sini klik aset, di sebelah itu ada Devi. Nah, tuh terlihat jelas ya. Belum. Nah, ini ada Devi teman-teman ya. Jadi di sini terlihat jumlah dolar kita berapa, dan kalau kita klik itu terlihat jelas berapa kita punya koin teman-teman ya. Nah, ini seperti teman-teman bisa lihat di sini saya ada 57 koin dan 10 koin ya. Nah, nilainya adalah 993 dolar teman-teman ya. Nah, kalau seandainya sistem staking ya yang teman-teman mainkan sekarang yang katanya Web3 tapi tidak ada di Devi, hati-hati teman-teman ya. Nah, kalau ini ada, ini berarti dia beneran real Devi teman-teman ya. Nah, kemudian saya masuk, kita praktek ya. Praktek untuk WD teman-teman ya. Nah, kita masuk dulu di akun. Oke, kita klik stake. Nah, jadi Bu Unik ini bisa lihat. Jadi contohnya misalnya kita melakukan staking berapa? Ya, misalnya kita melakukan stakingnya sebanyak 100 koin. Ya. Nah, bisa dilihat di sana ada keterangan next reward amount 0,2 SLGNS. Artinya apa? Untuk reward yang saya dapatkan 8 jam berikutnya adalah 0,2 SLGNS. Ya. Nah, kalau seandainya mau withdraw, ternaknya ini misalnya 0,2, berarti kalau sehari berarti 0,6. Mau ngambil ujungnya aja, misalnya gini biar gampangnya. Kita masuk stakingnya 100 koin LGNS ya. Berarti kira-kira sehari 0,9 kita WD tiap hari. Ya kita ambil ujungnya aja. Kita tinggal klik unstake. Nah, berapa tadi hasilnya? Misalnya 0,2 misalnya ya. Nah, misalnya 0,6 ya. Nah, kita tinggal klik unstake. Ya, di unstake. Nah, karena ada password, tinggal masukin password aja di sini ya. Nah, setelah itu nanti dia sudah menjadi koinnya udah keluar, tinggal rubah, klik buy, rubah menjadi DAI. Nah, kalau sudah menjadi DAI itu sudah menjadi uang ya, tinggal kirim ke Binance atau Indodex untuk menjadi
rupiahnya. Jadi prosesnya sekitar 5 menit lah, ya nggak lama lah gitu ya. Jadi kalau kita ambil tiap hari ini profit sekitar 0,9%. Kalau kita ambil tiap bulan jumlah koinnya sekitar 30%. Kalau kita ambil per bulan sekitar 2.600%. Nah, teman-teman, itu yang pertama informasi yang mau saya sampaikan, tambahan dari Pak Anto ya. Yang kedua, saya mau ingatkan sekali lagi teman-teman, yang menarik di sini adalah contoh sekarang teman-teman mau staking sebanyak, kalau sekarang ini misalnya 100 koin lah. Coba lihat ya, kalau kita buka kalkulator misalnya $1.000 lah. Bagi harga sekarang misalnya ya, berarti 67 koin ya. Nah, kalau teman-teman misal sekarang ini masuk $1.000, 67 koin, kita 67,5 ya, kita ternakkan teman-teman ya. Nah, selama setahun, maka teman-teman dapat koinnya sebanyak 1.749 koin teman-teman. Nah, ingatlah bahwa ini kenapa saya sampaikan, supaya kita tidak panik kalau harga turun. Tadi Pak Anto udah kasih lihat grafik, tiba-tiba harga turun $10, naik lagi ke $23 ya. Artinya dalam dunia kripto naik turun itu hal yang biasa ya. Nah, ini misalnya teman-teman mulai start sekarang nih $1.000, ternak 67,5 koin. Dalam 1 tahun itu total koinnya sebanyak 1.749 koin. Apabila harga koin tahun depan 1 tahun lagi sama seperti harga sekarang, maka teman-teman modal $1.000, 17 juta, itu dapat duit sekitar $25.478, ya sekitar 350 juta. Apabila harga koin 1 tahun ke depan turun setengah dari sekarang, berarti hanya $7 lah ya, $7,5. Masih dapat duit sekitar $12.500, sekitar 200 juta teman-teman. Luar biasa ya. Kalau turun lagi setengah berarti cuma $4 teman-teman. Ya, dari harga sekarang turunnya 75%, masih dapat $4. Teman-teman masih dapat duit sekitar $6.000, padahal modal 1.000 gitu loh. Ya, masih dapat sekitar 110 juta. Turun lagi setengah, cuma $2. Masih dapat $3.000 teman-teman. Ya, dari harga sekarang $14,8, ternyata 1 tahun ke depan harga cuma $2. Teman-teman modal 1.000 itu masih dapat $3.000. Kalau misalnya harga $1 masih dapat $1.749. Apalagi tinggal nunggu beberapa hari ke depan nambah lagi jadi 2.000. Padahal modal hanya $1.000. Jadi letak ruginya di mana gitu teman-teman. Nah, saya sudah pelajarin sistem ini teman-teman. Artinya apa? Kecepatan jumlah total koin kita itu jauh lebih banyak, jauh lebih cepat daripada kecepatan harga turun. Ya, jadi kita nggak rugi. Jadi kalau misalnya, wah harga tadi beli harga $17, tiba-tiba harga sekarang 14,8. Tapi kalau kita lihat nilai total dolarnya, kita nggak rugi gitu loh. Modal kita nggak hilang, nggak berkurang, dapat untung walaupun sedikit, tapi tinggal masalah waktu, beberapa hari, beberapa minggu kita tunggu, kita bisa dapat keuntungan yang sangat besar teman-teman ya. Nah, ini hal kedua yang mau saya sampaikan. Jadi teman-teman, anytime, anywhere, mau cabut modal bisa, tapi yang perlu diingat adalah perhatikan ada fee transaksi sekitar 2-5% dan juga harga ya. Jadi kalau teman-teman mau WD all, mau WD modal karena butuh sesuatu, nah lihat harganya ya. Nah, yang terakhir, yang ketiga yang mau saya sampaikan, tolong bantu unmute. Ini ada yang bersuara teman-teman. Ya, kita saling bantu. Sudah banyak co-host yang saya jadikan di grup ya. Oke, terima kasih. Karena tadi dari awal saya bantu yang unmute orang ini ya. Nah, yang ketiga teman-teman yang mau disampaikan adalah kenapa ini sangat menarik, karena sistem marketing plan-nya yang spider web yang sangat luar biasa teman-teman. Kalau kita pengen dapat referral, bonus referral 1 itu 16%, syaratnya kita deposit minimal $100 dan juga orang yang kita ajak minimal $100. Walaupun ini bisa dimulai tanpa syarat minimal dan juga minimal maksimal tidak ada, minimal tidak ada. Tapi kalau deposit kita ataupun orang yang kita ajak kurang dari $105 lah ya, maka ketika mereka dapat pasif kita nggak dapat apa-apa gitu ya. Nah, untuk makan level 2 syaratnya kita deposit pribadi minimal $300 dan juga ajak minimal 2 orang yang nilai deposit kurang dari jangan kurang dari 100. Artinya apa? Semakin dalam kita pengen dapat bonus peringkat, maka makin besar juga jumlah deposit kita.
Artinya apa? Ketika harga koin turun dan nilai deposit kita kurang dari 300, otomatis banyak orang join di sini, banyak member di sini, ya banyak yang bikin akun ke bawah, banyak yang referralnya banyak. Mereka tentu akan nambah lagi teman-teman. Nah, karena penggunanya ini udah 500.000 lebih dan bentar lagi itu akan jadi 600.000 lebih teman-teman. Makanya walaupun harga turun bahkan ke $1 pun ini nggak ada masalah. Yang penting nilai duit kita itu nggak berkurang teman-teman. Tinggal masalah waktu aja dan kecepatannya itu lebih banyak jumlah koin kita bertambah daripada kecepatan harga koin turun. Itu yang perlu dilihat teman-teman ya. Nah, kemudian yang terakhir teman-teman sebelum kita tutup ya. Nah, jadi ini tergantung teman-teman nih. Ini mau main recehan, mau main pasif, mau niatnya sekedar tambahan penghasilan, mau sekedar dapat ya 100-200 ribu, ya, atau mau benar-benar dapat duit yang seperti yang teman-teman lain yang sudah merasakan banyak sekali di Origin ya, dapat 100 juta sebulan, ya kan, 600 juta, banyak teman-teman ya. Dan ini sudah mendunia teman-teman. Itu tergantung apa yang mau kita niatkan. Jadi kalau kita mau hasil besar, maka strategi besar, maka langkah pun juga besar. Nah, artinya apa? Kalau seandainya nih teman-teman join $1.200, itu hanya bisa menikmatin sampai level 5 teman-teman. Syaratnya apa? Deposit kita $1.200 dan kita ajak minimal 5 orang yang masing-masing join di atas $100. Nah, kalau seandainya nih teman-teman cuma ngajak 5 orang, ya, 5 orang ini masing-masing ngajak 5 orang. Kita lihat sampai kedalaman kelima. Nah, sampai kedalaman kelima, total tim teman-teman ada 3.125 orang. Apabila terduplikasi mereka staking $1.200, kenapa $1.200? Karena pasifnya lumayan, tiap hari dapat sekitar $11 teman-teman. Tiap hari dapat duit sekitar 190.000. Sebulan sekitar 6 jutaan. Selesai bayar kredit mobil, rumah, motor itu selesai teman-teman ya. Itu pasif aja ya. Kalau ambilnya sebulan sekali lebih besar lagi ya. Apabila di kompon lebih besar lagi. Nah, teman-teman punya omset sekitar $3.750.000. Kali 0,9% aja per hari $33.750. Kita pukul rata aja. Teman-teman dapat 6% aja. Berarti setiap hari potensinya adalah $2.025, sekitar 34 juta per hari teman-teman. Ini adalah potensinya. Nah, ya, ini adalah potensinya teman-teman. 1 miliar per bulan teman-teman. Padahal kita cuma join $1.000 dan cuma mengajak 5 orang. Artinya apa? Kita ajak orang temen A, B, C, dia nggak mau ya, bawa senyum aja. Kadang kita sakit hati, kenapa? Karena duit kita masih sedikit. Karena kita join cuma $10, cuma $100. Tapi kalau kita joinnya $1.000, $20, kita ceritain sama tukang sapu, ya tukang Indomaret yang kerja. Mohon maaf, kita bukan menghina pekerjaan ya. Kita mau kasih lihat, Pak, ini bisa Bapak bisa dapat duit loh di sini lebih dari 20 juta per bulan, ya kan? Nah, mereka nolak. Kita nggak sakit hati karena berliannya ada di tangan kita, teman-teman. Kita mau ngasih berlian, mau supaya mereka ada tambahan penghasilan, tapi mereka nggak mau. Jangan pusing gitu loh, karena kita hanya butuh 5 orang saja yang menduplikasi kerja kita, teman-teman. Dan hal yang sangat menarik di sistem ini adalah selain dia sampai 15 generasi, teman-teman tinggal kejar peringkat V1, teman-teman. Kenapa? Karena teman-teman bisa dapat 5% tanpa batas kedalaman dari pasif tim, ya. Bayangkan kalau omset teman-teman ada $1 juta saja, kali 0,9% per hari, kali 5% aja, itu per hari teman-teman dapat $450 teman-teman ya. Berarti per hari sekitar 7,6 juta. Satu bulan itu sudah sekitar 229 juta. Ini melebihi daripada gajinya anggota DPR pusat teman-teman ya. Inilah sebuah sistem yang sangat luar biasa. Nah, artinya apa? Silakan teman-teman selesai Zoom ini hubungi pengundangnya, langsung bikin akun, coba ya kan. Dan ini bisa dimulai walaupun hanya $1 ya. Tapi kalau teman-teman serius mau berbisnis walaupun dengan modal $100, karena syarat untuk bisa dapat bonus rebate jangan kurang dari $100. Baik kita maupun orang yang kita ajak gitu ya. Nah, silakan mulai teman-teman. Karena waktu yang tepat adalah sekarang. Ya, kalau teman-teman banyak mikir, waktu akan terus berjalan dan akhirnya kita nggak dapat apa-apa ya. Demikianlah, mohon maaf bila ada kesalahan dari saya sama Pak Anto ya teman-teman ya. Kita jumpa lagi di Zoom hari Selasa minggu depan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Oke, terima kasih buat teman-teman semuanya. Waalaikumsalam. Mas Topik, Assalamualaikum warahmatullahi Semangat. wabarakatuh. Gaspol. Semangat Pak Rudi, Semangat, Pak semangat. Cecep. Gas, 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 gas. Gas. Sehat selalu. Semangat, Infonya suhu. semangat, Waalaikumsalam semangat, semangat, semangat. Semangat. Ini Bu Semangat. Erna gimana ceritanya bisa dapat undian ya? Luar biasa dan Wah, ya. iya. Rezeki, rezeki gak kemana? Rezeki gak kemana? Habis datang helm dapat duit ya. Makasih ya. Yo, assalamualaikum teman-teman ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.